Jadi waktu kita dengar kalau kitab kita dituduh, ya ada yang nggak otentik gitu, kan otomatis kita cari bukti dong. Iya. Bener nggak dia ngomongin gitu? Kalau kita bisa membuktikan bahwa kitab kita otentik, ya sudah kita tetap di situ. Iya. Tapi ternyata saya malah nemuin bukti malah dari kalangan Kristen sendiri, Oke. bukan dari kalangan mereka. Mereka nuduh dengan bukti, tapi buktinya masih belum yang istilahnya bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca gitu. Akhirnya sampai saya dapat bukti malah dari kalangan Kristen sendiri yang bisa saya beli, bisa saya baca, bisa saya pegang. Oke. Gitu. Tahun 2014. akhirnya memutuskan untuk berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Doang. Nah, ini kita sedikit ya. Jadi balik lagi, aku tuh tertarik banget dengan kisah hidup seorang Kodolitan. Awal mulanya waktu masa kecilnya tuh kayak gimana sih? Oh, kecil itu tumbuh besar di gereja. Tumbuh besar di Tumbuh gereja. besar di gereja. Jadi gereja udah rumah kedua. Oh. Ya, ikut segala kegiatan pokoknya. Oke. Yang angklung lah, yang kor lah, yang drama lah, macam-macam semuanya ikut lah pokoknya. Di daerah Jawa. Di Cilacap. Cilacap. Nama gerejanya Gereja Bethel Tabernacle. Oh, oke, karismatik dong ya harusnya. Ya, Oke. ya. Udah pokoknya aktif lah. Pokoknya gereja udah kayak rumah kedua lah. Heeh. Terus kan waktu itu tahun 85 pindah ke Jakarta, hijrah gitulah sekeluarga. Heeh. Masuk gereja namanya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Oh. Bener kan? GPPS. Tapi di Jakarta? Tapi di Jakarta. Oh, oke. Cabang Jakarta. Heeh. Di Jembatan 5. Terus waktu itu berapa tahun di situ aktif juga di kegiatan remaja lah, sampai ada lomba buka Bible. Oh. Aduh cepet gitu. Aduh cepat. 1 Samuel 2 berapa Wah, gitu. iya, iya, iya. Buka. Sekarang kan tinggal ketik ya. Ya, sekarang tinggal ketik. Habis itu pindah ke gereja Sidang Jemaat Allah. Yes ya. Tapi yang di Gedung Kenanga, tahu? Charismatic Worship Service. Oh. Ada di situ. Oke. Situ terus akhirnya setelah berkeluarga pindah lagi ke gereja GBI Betani. Nah, di situ cukup lama. Dari tahun berapa tuh dulu ya? Dulu pertamanya tuh ikut yang GBI Betani itu yang di Horizon Hotel Bekasi. Jadi dia kebaktiannya di hotel. Mewah kan situ kan. Mewah, iya. Itu yang satu tempat sama Metropolitan Mall lah. Terus belakangan pernah ke beberapa GBI yang kecil gitu. Sampai akhirnya yang terakhir tuh di gereja Generasi Apostolik. Oke. Pernah dengar? Iya. Bu Indri. Iya. Bu Indri Gautama kalau pernah dengar. Iya. Pastor. Itu salah satu yang terkenal juga kan. Udah, dari situ udah nggak pernah. Terus itu pas waktunya nggak tahu gimana ya. Waktu itu proses mempelajari ulang kitab gitu. Oke. Mempelajari ulang kitab gara-gara kitab saya waktu itu dituduh ada ayat yang tidak asli. Oke. Ya, sama salah seorang dai Islam, almarhum Syekh Amin Didat. Oke. Nah, terus itu nonton video-video debat dia sampai Dr. Syekh naik dan selanjutnya sampai akhirnya 2014 masuk Islam. Oh, oke. Artinya kan sebenarnya dasarnya udah dalam gereja, dasarnya sudah belajar Alkitab. Tapi dalam proses perjalanannya, pada saat ada diskusi itu ya, akhirnya menemukan bahwa memang panggilan hidup atau gimana? Jadi waktu kita dengar kalau kitab kita dituduh, ya ada yang nggak otentik gitu, kan otomatis kita cari bukti dong. Iya. Bener nggak dia ngomongin gitu? Kalau kita bisa membuktikan bahwa kitab kita otentik, ya sudah kita tetap di situ. Iya. Tapi ternyata saya malah nemuin bukti malah dari kalangan Kristen sendiri, Oke. bukan dari kalangan mereka. Mereka nuduh dengan bukti, tapi buktinya masih belum yang istilahnya bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca gitu. Akhirnya sampai saya dapat bukti malah dari kalangan Kristen sendiri yang bisa saya beli, bisa saya baca, bisa saya pegang. Oke. Gitu. Tahun 2014. akhirnya memutuskan untuk berpindah. Oke. 2014. Udah menikah waktu itu ya? Waktu itu udah punya anak. Berarti waktu itu keluarga menikah semua dalam Kristen? Waktu dulunya menikah. Awal iya? Iya, awalnya semua menikah dalam Kristen. Ya kita sekeluarga ke gereja semua. Oke. Artinya keputusan ini bener-bener waktu itu mengagetkan keluarga dong? Iya, kaget. Tapi gini, ketika saya udah masuk Islam,
Saya kan masih hidup bersama sama keluarga. Ya, begitu saya masuk Islam, saya langsung memberitahu gitu loh, apa yang saya temukan, apa yang saya bisa buktikan gitu-gitu. Tapi waktu itu istri saya, dia kan menjadi jemaatnya Pastor Indri itu. Oh iya. Terus ada satu, kan Pastor Indri kan punya pekerja-pekerja gereja yang wanita-wanita. Nah, pekerja wanita ini yang kayak ngelindungin lah istri saya gitu lah. Oh, oke. Jadi dia nggak mau pindah. Ya sudah, akhirnya karena kita udah beda keyakinan, dan di masing-masing agama, baik Islam, baik Kristen, itu kan nggak boleh nikah beda agama. Setiap agama di Indonesia kan melarang beda agama nikahnya. Negara Indonesia juga melarang. Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. Akhirnya udah kita pisah baik-baik. Nah, anak saya 3. Cowok semua ya? Cowok semua. Yang paling kecil, ini fans sama gua nih cerita ini. Oh. 6 bulan setelah saya masuk Islam, dia masuk Islam. Yang 2 enggak, sampai sekarang pun enggak. Tetap sampai sekarang? Tetap, sampai sekarang masih Kristen. Ya, makanya tadi cerita pas nikah yang pertama ya? Nah, yang pertama, nikah. Ya, sebagai orang tua datang dong. Datang dong. Pemberkatannya di gereja. Ya udah, mau nggak mau kan kita masuk gereja, duduk paling depan, orang tua gitu kan. Betul. Nggak ada namanya mantan anak, tetap selama-lamanya. Jadi sekian tahun udah Islam, masuk gereja, dengerin khotbah pendeta lagi. Kangen dong. Ada